Makanya Coba saya tanya ke dia, kira-kira maksud dia apa? Coba tanya mau ke dia. menyangkap pernyataan itu. Jangan gini, jangan seolah-olah Bang yang Bintang. cerita orang yang di bawah. Coba tanya ke dia. Bang Bintang. Ya silakan bang. Jadi poinnya saya bingung ini Bang. Jadi Abang paham yang tadi ditanyakan sama Bang ini enggak? Apa itu? Undama. Bang Daman. Kalau kita berbicara konteks itu bang, kita tetap merujuk kepada agama bang mengenai ketuhanan itu. Karena mengenai ketuhanan itu nggak lepas dari keagamaan. Ya, Tapi kalau kita merujuk ke agamaan, semua agama akan mengatakan agamanya paling benar. Mau Hindu dia bilang agamanya benar, mau Buddha dia Makanya bilang saya agamanya paling bilang, benar, mau Islam dia bilang agamanya paling benar, mau Kristen dia bilang agamanya paling benar. Pertanyaan saya ke abang, kita buang semua itu, Allahnya kita buang, Yesusnya kita buang, mohon maaf Yahwehnya kita buang, semua agama kita buang dulu. Andaikan kita harus bertuhan, Tuhan yang kayak mana? Jawab. Ya Tuhan yang ke mana? Ya Tuhan yang menginginkan kedamaian di dunia ini. Itulah yang kita imani. Tuhan yang menginginkan kedamaian itu lu mencintai Tuhanmu sendiri. Sebenarnya lu Tuhannya, lu lagi buat Tuhan lain. Lu Kamu Tuhannya. bertanya kepada saya Tuhan seperti apa? Ya Tuhan yang ingin mendapatkan kedamaian. Itu aja yang mendapatkan. Ya itu namanya lu lagi buat Tuhan. Lu lagi buat Tuhan itu. Yang merindukan kedamaian itu bukan Tuhan, tapi manusia. Iya manusia. Makanya Tuhan juga menginginkan manusia itu. Ya udah itu namanya lu lagi buat Tuhan. Gak sadar gue manggil dia lagi buat Tuhan, lagi buat berhala dan kemudian dituhankan. Lalu Tuhan yang mana? Nah sementara Tuhan itu gak ada sebutannya. Gimana kita mau sebut? Lalu Tuhan udah. apa yang kau inginkan disembah? Iya Tuhan. Iya Tuhan yang memberikan kedamaian. Itu aja. Gini bang. Ketawa. Gini. Tanpa adanya Tuhan kita semua manusia bisa berdamai gak? Saya. Halo. Tanpa adanya Tuhan kita bisa berdamai nggak? Ya bisa dong. Nggak bisa. Ngapain ada Tuhan kalau untuk damai doang? Nggak gini. Kan tadi kan sudah saya bilang bahwa Apa lagi? adanya alam semesta ini berarti ada eksistensi apa? Esensitas yang paling tinggi dari kita. Berarti ada yang menguasainya. Berarti Esek-esek. tanpa ada pendampingan dari yang eksistensinya yang lebih tinggi dari kita, maka itu semua itu nggak terlaksana. Entitas. Iya, entitas dengan eksistensi. Yang gua tanya apa yang dia jawab, Pak? Gua tanya, Nah, kalau kan andaikan bertanya manusia. Tuhan yang bagaimana yang kau inginkan? Ya kalau saya jawab pribadi, ya Tuhan yang memberikan kedamaian di dunia ini. Ya udah berarti lu lagi nyiptain Tuhan versi lu kan? Bagaimana? Seharusnya ketika gua tanya kayak gitu, lu akan Ya semua mengikuti manusia diksi. itu menciptakan Tuhan versinya sendiri. Kalau ke sana pergi. Ya kalau Makanya- juga menciptakan Tuhan versimu sendiri. Coba yang tanya mengatakan- ke gua. Nah, sama seperti ini loh. Coba tanya ke gua pertanyaan gua tanya tadi. Nah, coba tanya ke gua pertanyaan gua tadi. Nggak penting saya tanya sama kami. Tidak ada patokannya. Tuhan yang mana kau sembah? Nanti sekarang saya tanya, Tuhan seperti apa yang kau inginkan? Tuhan seperti apa yang kuinginkan? Yang aku dapati kekuatannya tanpa satu titik kelemahan padanya Tuhan. Di mana itu Tuhan seperti apa itu? Coba Ya buktikan. kan tadi ditanya seperti kan aku jawab sepertinya. Iya, kelemahannya itu tanpa didapati kelemahannya seperti apa kelemahannya nggak kau dapati? Ya, Tanya, aduh. Bentar dulu, Billy. Kalau kan Billy, Tuhan yang tidak didapati kelemahannya, oke. Yang tidak kau dapati kelemahannya itu seperti apa? tidak gini, ada kata tidak kepada kelemahan. Terus lu tanya kelemahannya seperti apa? Lu Iya, dari gimana? mana kau tahu? Ada kata tidak. Dari Tuhan mana yang kau tidak tahu kita dia dapati tidak? kelemahannya. Ada kata Dari tidak mana nih, kau ada tahu kata dia tidak. Iya, dari mana kau tahu dia tidak ada kelemahan? Dari mana? Memang juga Tuhan yang lemah. Kalau lemah bukan Oke, Tuhan. dari mana? Itu kan asumsimu sendiri juga sama saja. Dari mana kau tahu Tuhan itu tidak ada kelemahan? Itu kan asumsi. Oh berarti Tuhan ada lemahnya. Dari mana kau tahu? Hah? Jadi Tuhan harus ada lemahnya menurut lu?
Bukan, dari mana kau tahu Tuhan itu nggak ada kelemahan? Dari mana kau tahu? Yang namanya Tuhan pasti di atas kekuatan segala manusia. Asumsi pribadimu sendiri. Rubah aja, rubah diksinya. Itu juga asumsi pribadimu Tuhan- sendiri. Itu Ya, Tuhan ciptamu rubah aja sendiri. diksinya. Tuhan yang maha, yang maha. Gimana kalau gitu? Ku bilang Tuhan maha kuat, bagi dia adalah asumsi diri aku sendiri dan menciptakan Tuhan diri. Iya, itu kan pola pikirmu sendiri. Ya udah, berarti lucu kamu. Berarti seperti Tuhan yang harus katakan lebih lemah saya. daripada kamu. Sama seperti yang saya katakan tadi, menurut naluri saya bahwa Tuhan yang benar itu, yang berhak disembah itu Tuhan yang menjadikan dunia ini damai sejahtera. Makanya diberikan kasih karunia. Ya udah, itu namanya menciptakan Untuk menjalani Tuhan. kedamaian. Nah, Itu kau- namanya lu menciptakan Tuhan. Nah, kau juga menciptakan Tuhan. Karena faktanya di dalam bumi manusia ini rentan, mau damai dia bisa, mau tidak dia juga bisa. Bertuhan itu tidak sama mempengaruhi aja, kedamaian kau manusia, menciptakan tidak Tuhan. bertuhan tidak mempengaruhi kepada Sama kedamaian saja manusia. kau juga Sama menciptakan saja Tuhan itu di semua. pikiranmu. Kau mengatakan Gua Tuhan bilang itu ini, gua Tuhan bilang yang maha. Tuhan yang kayak mana Daman, seandainya lu harus bertuhan, Tuhan yang gua harus bertuhan, yaitu Tuhan yang sedetik pun gua tidak dapati kelemahannya, yang gua tahu dia maha kuat, dia maha kuasa, tidak ada yang namanya maha lemah pada dirinya. Itu gua ciptain Tuhan atau esensi kebenaran tentang Tuhan? Itu kau ciptakan Tuhan. Kan, Sama berarti lu nggak seperti bisa yang mikir. yang saya katakan tadi. Berarti Tuhan harus lemah. Esensi Tuhan. Ya, berarti Tuhan harus lemah. Jawab dulu, oke. Apa Esensi yang gua Tuhan bilang, itu- oke. Apa yang gua bilang salah. Berarti Tuhan harus lemah. Bukan salah. Tadi kamu membilang Enggak, bukan salah. Tuhan harus lemah. Kamu Jawab dulu, mengatakan jawab dulu. itu bukan Jawab dulu. ciptaan. Karena lawan kata Menurutmu kuat berkata adalah lemah. seperti itu. Kau katakan Ya. itu bukan Lawan kata kuat adalah lemah. Gua bilang Tuhan harus gua dapatin kekuatannya tanpa sedikit itu pun Tuhan kelemahannya. ciptaanmu sendiri. Itu ciptaan Sekarang gini, pribadimu. Tuhan harus lemah. Hah? Jawab dulu, Tuhan harus lemah. Ya itulah pola pikirmu, menurutmu seperti apa Tuhan itu? Ya elah, sekarang semua manusia akan tunggu. Semua manusia seharusnya beriman kepada Tuhan Sama yang kuat seperti atau Tuhan ini. maha lemah Si loh. Billy mengatakan Tuhan itu Jawab maha kuasa. dulu. Nah itulah pola pikir dia bahwa Tuhan itu maha kuasa. Nah saya pribadi yang Apa ini, mengimani Bang? sebagai Tuhan itu maha kasih. Itulah pola pikir Konsekuensi saya. Sama Tuhan, seperti kamu. konsekuensi Pola kata pikir Tuhan kamu. itu udah pasti maha kuat atau adanya lemah sih pada Tuhan? Iya itulah Tuhan ciptaan kamu. Menurutmu Tuhan ciptaan kamu itu maha lemah, tidak maha kuat, tidak maha lemah. Itu ciptaan kamu. Menurut si Ciptaan Billy. aku. Kayak gini. Kok ciptaan gua? Maksudnya lu mau Tuhan Ya, itu. yang lu dapati yang lemah gitu. Gua mau Tuhan, tapi Tuhannya harus lemah daripada Nah gua itulah, gitu. itulah Tuhan ciptaanmu. Menurut Itulah kamu, apa? Tuhan yang Itu maha gimana itu Tuhan cara yang berpikirnya? tidak kuat dan tidak maha lemah. Itu loh. Ya udah, lu mau ya Tuhan yang kayak mana? Oke, salah. Apa yang gua omongin? Nggak ada yang salah. Salah. Nggak Salah ada yang diomongin Daman. Tuhan maha ada yang kuat, salah, yang nggak ada tanpa yang salah satu di titik pun kelemahan. Oke, salah Daman. Yang benar gimana? Tuhan yang lemah tanpa sedetik pun kekuatan gitu. Ada yang gimana? salah di situ. Ya udah, yang benarnya yang gimana? Menurut persepsimu, Tuhan yang benar itu Tuhan tidak ada Tuhan yang kuat dan tidak ada kelemahan. Menurut si Billy, Tuhan yang benar itu maha kuasa. Menurut saya, Kuasa itu juga kuat. dengar dulu, Dodon. Nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Nah, sesuai pola. Ya yang kayak versi lu salah. Tuhan harus menciptakan Nggak ada kedamaian yang di muka salah bumi. Nah pernyataan gini, itu. maunya Tuhan yang kayak gimana? Tuhan yang menciptakan Nggak ada kedamaian di muka bagaimana. bumi ini. Buktinya kedamaian itu tanpa Tuhan bisa tercipta sendiri. Dalam- Kedamaian bisa Dalam tercipta Islam, sendiri menurut tanpa pernyataan adanya Tuhan. Tergantung berarti- manusia ingin berdamai ataupun tidak. Kalau masalah Gini. damai mah tanpa Tuhan lu bisa baik, tanpa Tuhan lu nggak bisa usah buruk. main adu gini loh, nggak usah main adu kuat suara. Jadi gini, nggak Bukan ada adu yang kuat salah cara, lu pernyataan. ngomong apa dari tadi gua nggak paham. Pernyataan itu nggak ada yang salah menurutmu. Salah kalau Tuhan lu bilang harus menciptakan kedamaian, tanpa Tuhan manusia Bukan bisa Tuhan berdamai, menciptakan- tanpa Tuhan manusia bisa Bukan untuk Tuhan tidak berdamai. Tuhan yang menugerahkan kepada manusia kedamaian. Makanya Tuhan itu maha kasih. Nah itu menurut persepsi saya. Nah, kok Tanpa beragama bisa nggak kita untuk mengasihi orang lain? Nggak usah beragama, Iya, tahu nggak usah saya. bertuhan. Bisa nggak? Tahu saya itu. Nggak tahu. Contoh ya, contoh negara ya. Kau Jadi, bertanya contoh mengenai negara, persepsi saya contoh mengenai negara Tuhan. yang nggak beragama ya, misalnya Cina ya, itu kan mayoritas nggak beragama Cina ya.
Tapi mereka tuh bisa tuh hidup Tapi gini loh, damai. emang nggak kau sadar di situ bahwa ada eksistensi Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, walaupun mereka tidak mengimani Dia Tuhan. Baik dan buruk itu sifat murni manusia tanpa perlu harus bertuhan. Tapi kan eksistensi Tuhan karena manusia itu. Sasi mana? Sherlock Tuhannya kalau sasi sudah tadi Sherlock. Karena manusia itu diberikan akal dan pikiran, makanya mereka Lu nggak mikir sendiri, lu nggak mikir dari tadi. Gua mikir lu nggak. Suaramu kebesaran, woi. Makanya gua bilang Kau diam dulu. Tuhan itu harus maha tua, tidak boleh satu titik pun maha lemah. Salah dulu, saya jawab pernyataan si Billy ya. Tadi si Billy berkata, si Billy berkata, orang Cina itu nggak percaya adanya Tuhan, nggak percaya adanya Tuhan, tapi mereka menekan kedamaian. Iya, benar. Kebanyakan makan kosa kasih nih orang. Saya mau Kamu bilang apa? Percuma aku kasih kau ngomong, kami nggak dapat ilmu apa-apa. ini bukan room ini goblok, ini room saya. Kok jadi kau ngatur? Aja dulu ya Bang Daman. Yang bilang, Bang, Woi, saya yang dulu puasa bicara, siapa? Bang. Yang kepanasan siapa ini? Iya itu loh. Gini, kecuali host yang bilang saya berhenti dulu membintang, saya mau bicara, itu baru wajar karena dia host, karena dia pemilik room. Nah, kamu siapa? Ya udah, Bang Yang harus kami dengarkan dari kamu apa? Coba Halo, Daman, dengerin menurutmu saya kenapa nggak, Bang? manusia diciptakan, Daman? Ya udah, gini Bang. Suka-suka Tuhan, jawabannya suka-suka Tuhan kalau itu. Bentar dulu, Damian. Saya jawab dulu si Billy Damian. Boleh nggak? Udah mau pilih. Ya Boleh udah, nggak saya jawab kasih si waktu Billy? 2 menit dah, 2 menit. Oke, saya jawab si Damian, si Billy dulu ya. Tadi si Billy mengatakan statement, orang Cina itu nggak bertuhan, tetapi mereka mengalami kedamaian. Oke, saya kasih jawabannya. Jadi gini, menurut yang saya ketahui, menurut yang saya imani, atau yang ada dalam pola pikir saya, Tuhan itu kan menciptakan manusia, memberikan akal dan pikiran. Profesor. Bentar dulu. Nah ini dia yang saya. Lanjut. Oke, nah ini kan berbicara secara pribadi loh. Mengenai kemanusiaan itu, keintimannya kepada Tuhan dia sendiri yang tahu. Oke, saya jawab pernyataan si Jubi tadi. Tadi dia mengatakan statement bahwa orang Cina itu nggak percaya adanya Tuhan tanpa mereka mengalami kedamaian. Iya, karena ada eksistensi Tuhan yang hadir di tengah-tengah mereka, walaupun mereka sadar atau tidak sadar bahwa peran serta Tuhan itu hadir di tengah-tengah mereka, karena mereka diberikan akal dan budi. Maka karena mereka diberikan akal dan budi, maka akal budi itu mereka tempatkan di dalam bermasyarakat itu untuk saling mengasihi sesamanya manusia atau melakukan kebaikan. Nah, ada manusia yang diberikan akal dan budi, tetapi akal dan budi itu dipakai hanya untuk keributan. Tetapi semua itu yang memberikan itu siapa? Ya Tuhan. Terlepas dia menyadari atau tidak bahwa ada campur tangan Tuhan di dalam hidupnya. Itu aja poinnya. Oke, udah Bang ya, 2 menit tuh. Ya udah, ganti pemain dulu ya Bang ya. Silakan Bro, siapa Perangila? Bentar, saya besarin dulu. Ditanggapi Bang Billy dulu. Oh, Bang Billy mau tanggapi dulu. Tanggapi dulu. Iya. Apa dia Iya, bilang Pak. nanti. Tadi kan yang ngomong orang-orang Cina yang nggak percaya Tuhan kebanyakan ya di sana mayoritas ya. Nah, kehadiran kedamaian yang mereka rasakan bukan dari Tuhan. Kalau kita melihatnya ya itu dari Tuhan, kedamaian atau keberhasilan mereka Cina ya dalam ekonomi dan sebagainya itu dari Tuhan. Kalau kita lihat, kalau orang Cina melihat sebagai orang yang kebanyakan nggak beragama, mereka hasil kerja keras mereka, nggak pakai Tuhan mereka. Nah, apakah Tuhan marah sama mereka? Enggak. Tuhan nggak marah. Tuhan kasih kebebasan mereka untuk tidak bertuhan dan tidak beragama, dikasih free will mereka. Jadi kacamata yang Anda ukurkan kepada orang-orang Cina yang kebanyakan tidak beragama itu nggak masuk dengan apa yang mereka alami dan jalani begitu. Lanjut. Oke, silakan Perangila. Iya ya, itu yang membedakan antara orang-orang ateis dengan orang beragama itu kan karena ada ajaran atau pelajaran yang bisa diambil dari ajaran dari agama itu sendiri, di mana yaitu berbicara agama yaitu berbicara tentang Tuhan ini siapa. Ya kalau dari ranah iman Kristen itu kenapa manusia
diciptakan oleh Allah ya, karena memang Allah itu mau sama seperti Allah itu mau manusia sama seperti Allah. Maka karakternya itu adalah adil. Dari mana lu tahu semua itu? Kalau kita berbicara, bentar. Dari mana lu tahu bahwa itu maksud Tuhan seperti itu? Dari mana lu tahu? Dari mana? Ya. Dari mana lu tahu maksud Tuhan? Dari mana lu tahu apa? Contoh gini, yang paling lu adalah lu sendiri, yang paling gua adalah gua sendiri, yang paling Tuhan adalah Tuhan sendiri. Sekarang lu tahu maksud Tuhan, dari mana lu tahu maksud Tuhan? Ya buktinya dia pada awalnya kan sesuai iman Kristen ya. Pada awalnya kan manusia diciptakan untuk saling mengasihi, sama seperti Allah ya kasih. Ya itu berarti lu yang jadi Tuhannya. Sekarang gua tanya, dari mana lu tahu semua maksud Tuhan itu? No. Dari mana lu tahu semua maksud Tuhan itu? Karena Allah itu hidup, dia menyatakan, mengekspresikan dirinya. Ya udah mengekspresikan kan ke Bani Israel. Ke lu ada nggak? Pernah nggak lu ketemu Yesus? Dia ekspresikan di depan muka lu. Ada nggak? Nggak ada kan? Jadi nggak usah ngomong cerita yang terdahulu, nggak usah. Yang sekarang, kenapa lu tahu maksud Tuhan? Dengar ya, karena kan dengar ya. Allah bisa berfirman, Allah kan bisa berkata-kata, bener nggak? Gini, kenapa Allah menciptakan manusia supaya Allah itu pengen manusia ini sama seperti dia. Ya udah, lu Tuhannya yang kayak gitu. Dari mana lu tahu otak Tuhan kayak gitu? Salah paham. Dari mana lu tahu? Bukan menjadi maha kuasa ya, bukan manusia yang menjadi maha kuasa, Ya, tetapi itu Allah dimana? yang manusia pengen. Lu tahu otak Tuhan berpikir kayak gitu dari mana? Iya, itu dari mana dalilnya? Ya, Tuhan mau kita sama seperti dia gitu. Itu gimana? Di mana itu? Nggak usah pakai dalil. Kalau dalil semua ada. Sekarang dia tahu ataupun si Iya, penulis usah tahu pakai dalil. Tuhan Ya, mau pakai- kayak gitu iya, dari nggak mana? pakai dalil. Ya, sesuai yang saya tahu, ya Allah itu adalah kasih. Dia pengen Allah itu Saksi pengen kalau manusia ini gue seperti harus dia, debat. Kalau mengasihi. debat sama saksi, manusia tanpa harus beragama bisa saksi loh. Nggak mesti beragama untuk saksi doang. Kosa kasih itu nggak perlu beragama. Enggak tahu, dia taunya Tuhan Kan, itu dengar. mau. Lu harus jelasin kepada kita, lu tahu dari mana bahwa Tuhan mau kita sama seperti dia gitu. Dari mana itu? Dari mana taunya? Ya karena memang manusia diciptakan segambar dan serupa dengan dia kan. Lu pakai Dari mana? lu pakai dalil. Dari mana lu tahu? Nah gini, dari mana lu tahu Tuhan juga mau serupa dan segambar dengan manusia? Dari mana lu tahu? Dia mau kayak gitu. Ya karena memang manusia tidak diciptakan untuk jahat, gak ada manusia Apa jahat. urusan? Tadi kan kata lu nggak usah pakai dalil. Lu sendiri tadi memakai dalil. Nah, saya ada mesemen mungkin motinu. Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa kita. Itu kan dalil. Iya, aku nggak perlu pakai dalil karena memang kita Nah, itu pikir dalil logika. itu yang kamu Kita kan ngomong. logika Yang tadi mikirnya. yang tadi kamu ngomong itu dalil dalam Alkitab kejadian 1 ayat 26. Iya, gitu. tapi kan itu kan pakai sesuai karena aku ada logikanya. Karena menurut saya ajaran yang saya tahu itu karena sesuai logika. Apa? Ngerti nggak 3 juta jiper? Apanya yang sesuai logika apanya? Ya ajaran Tuhan yang saya kenal itu sesuai logika ajaran yang di Alkitab itu juga sendiri. Kalaupun pakai dalil mau nggak pakai dalil nggak masalah. Makanya saya tanya, kalian tahu nggak kenapa Allah menciptakan manusia? Itu dulu coba pertanyaan saya. Kenapa? Karena dia mau. Sekonyong-konyong cuma ciptakan. Karena dia mau. Sekonyong-konyong ciptakan manusia. Bentar. Iya. Karena dia mau. Ciptakan manusia terus Karena hidup, dia mau. terus mati, begitu. Karena dia mau. Karena memang. Iya, kenapa dia mau? Kenapa dia mau? Untuk apa? Mau Billy, misalnya gini, gue mau makan, kenapa lu mau? Gimana cara jawabnya Mau Billy? Iya benar, itu benar karena dia mau. Kamu suaranya cempreng dia. Gimana cara jawab tuh? Sorry. Gimana cara jawabnya tuh? Mau Billy, gue mau makan, kenapa lu mau makan? Udahlah gantilah diskusinya, poinnya Bang itu aja Daman, lah, Bang kita Daman, cari tahu Bang dulu. Daman. Gini aja lah. Bang Daman, Bang Daman, suaranya jangan enggak keras-keras Bang enggak Daman, jelas. itu muridku Bang Daman. Siapa? Jangan Murid keras-keras Tutu. Bang Daman, itu muridku itu. Oh iya. Di Oke, sampingnya. oke. Enggak, dia tanya, PDKT dia gini. aku Lanjut, bilang, lanjut. Kau bangga ya punya murid kayak aku ya Demi ya? Bangga kau ya? Bangga kau ya murid kayak punya murid kayak aku ya? Bangga kau ya? Enggak, seharusnya aku dari Iya. tadi mau tektokan Ini sama aja, Demian, man, Bro, Demian dan bandel buka naikin aja orang, udahlah, diskusinya. buka aja deh. Apa tujuan seseorang itu mengklaim jadi nabi itu aja? Apa tujuan mengklaim rasul itu aja diskusinya?
Lu Tuhan aja belum beres udah ke Rasul. Beresin lu Tuhan. Kamu coba benerin dulu suaranya coba. Aku nggak Kalau jelas. Tuhan kamu itu nggak dengar. gini Lus. Kalau Ya. Tuhan itu menurut persepsi siapapun boleh. Yang kita mau bahas di sini apa tujuan seseorang itu Nggak boleh menurut persepsi siapapun nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Menggunakan nama Tuhan itu aja. Nggak boleh. Tuhan menurut siapapun itu nggak boleh. Tuhan harus menurut dirinya sendiri. Bagaimana Kira-kira, Pak Damian? Ini Setuju? Damar gini dulu Damar. Tadi kamu bilang karena Tuhan mau menciptakan manusia karena Tuhan mau. Suara aku memang cempreng apa bisa? Kenapa? Dia kan apakah tujuannya? Apa tujuannya dia mau menciptakan manusia? Apa tujuannya? Ya Cuma karena dia iseng. mau. Namanya juga Tuhan Itu apa Iya. yang mengubah Iseng itu? itu. Esensi, Maunya karena bro. apa? Karena iseng atau ada tujuan? Kita bahas yang esensi aja bro, Enggak, Pranila. aku kelarin dulu ini. Bentar Bang Bintang. Kamu maunya nggak jelas ini. Kamu bilang Tuhan karena Tuhan mau. Maunya apa? Iseng atau ada tujuan? Kenapa? Tujuannya untuk sembah dia udah kelar. Nggak jelas suaramu. Sorry. Ya tujuannya untuk menyembah dia. Apa yang lagi tujuan daripada itu semua apa? Iya, itu kan menyembahkan karena memang dia sang pencipta itu udah jelas. Mau sama orang nggak berakal. Ini berarti Bang Billy orang yang Itu memang bertanya dia disembah. butuh jawaban yang seperti Tetapi jadi selain untuk disembah itu karena apa? Masa dicipta untuk disembah? Kan Allah itu nggak Ya bisa kan? disembah karena dia Masa dicipta untuk disembah? Berarti sebenarnya dia Tuhannya. Iya, iya, semua juga tahu Allah itu pencipta yang harus disembah. Karena Oh. memang dia hakikatnya untuk disembah. Ya udah, dia Tujuannya ciptain itu manusia biar disembah apa? udah. Gini, Tuhan Oke, akan kita- dikatakan oke. pencipta walaupun tidak menciptakan apapun, tetap akan dikatakan Tuhan. Terus kalau misalnya Bedanya, manusianya oke, begitu dia menciptakan manusia, berarti akan adanya yang menyembah dia. Jadi tujuan dia menciptakan untuk disembah, udah kelar. berarti kamu masih kurang. Berarti coba Ah, ya? gini. Ya udah, yang benernya gimana? Itu Yang paling masih sempurna pikiran gimana? itu enggak, karena memang Allah itu memang udah pasti otomatis disembah karena dia pencipta. Nah, Allah itu menciptakan manusia itu ada tujuannya. Apa? Tujuannya apa? Apa? Karena memang Allah itu pengen manusia sama Hah? karakternya seperti Nah, dulu karakternya Allah tuh pengen, jadi ngomong dulu dulu. bentar, Tuhan aku mau itu selesai pengen. ngomong dulu. Dari mana lu tahu pengennya Tuhan itu dari mana? Iya, Kayak supaya ibaratnya ini gini. Gue ngomong dulu, ini Daman. Udah, ini si Daman lagi duduk di rumah nggak tahu apa-apa nih, lagi nongkrong. Lu duduk di pos kedai kopi ngomong, si Daman kan, dia pengen banget jitak kepala lu. Padahal gue nggak tahu apa-apa di rumah. Sekarang lu dari mana tahu pengennya Tuhan? ya karena memang kita Bang, diciptakan yang bagus itu. segambar dan serupa dengan Allah. Gini. Ya lu dari mana Gini tahu ya, Tuhan pengen aku itu mau dari ngomong dulu. mana? Aku mau jelasin jangan potong. Aku belum selesai jelasin loh. Gini, kenapa alam ciptakan manusia? Karena memang Allah mau manusia itu sama seperti Allah karakternya. Apa karakternya? Yaitu Ya dari mana lu supaya tahu itu? manusia, Allah itu kan sifatnya mengasihi. Mengasihi apa penciptanya? Supaya Ya dari mana lu manusia saling tahu mengasihi dan itu juga sama aja. mengasihi Allah. Tapi ini bukan gereja yang lu harus khotbah, bukan. Ini Bukan, kalau ranah kamu bilang debat. cuma Oke, mau, itu mantep iseng ini. namanya Daman, iseng. Kalau kamu cuma mau iseng, kayak kurang kerjaan Allah itu. Ngapain Allah? Kamu kira Allah gila-gila disembah? Allah itu kalau kamu Ya, lu bilang, kamu kira Allah gila-gila disembah? Nggak, tunggu, pernyataan dia. Kamu kira Tuhan gila-gila disembah? Lu dari mana tahu itu lagi? Lu dari mana tahu perasaan Tuhan yang seperti itu? Lu tahu dari mana? Kayak ibaratnya gini. Lu tahu nggak apa? Daman Ya dia karena lagi memang marah. hakikatnya, karena memang Daman lagi hakikatnya marah. pencipta. Lu nggak tahu apa-apa. Gue Bentar, masih bentar. tidur di kasur. Lu bilang. No. Kau Tuhan itu memakai adalah otakmu apa yang dibilang separuh. si Daman? Dengar. Enggak, karena kau memakai otakmu separuh. Dengar. Karena hakikat pencipta itu, ya pencipta itu mau dia nggak disembah pun mau disembah dia memang pencipta. Memang. Mau dia nggak disembah, Memang. mau dia nggak disembah, dia itu Kalau dia nggak ciptain apapun, bagi orang tetap yang dia disembah pencipta. itu disembah. Gini, dia tidak ciptaan apapun, dia tidak ciptakan apapun, tetap yang namanya dia tetap pencipta, sekalipun dia tidak ciptakan apapun. Lalu setelah Ya. dia ciptakan apapun, maka adanya ciptaan. Maka tugas ciptaan mengagungkan adanya pencipta. Oke, sekarang Allah adalah sesembahan. Dia akan tetap menjadi sesembahan sekalipun tidak disembahkan. Ketika
ketika dia menciptakan sesuatu yang akan menyembah, jadi tugas sesuatu yang akan menyembah apa? Menyembah yang menjadi sesembahan. No, kalau kamu Nah, berbicara kan? menyembah itu sudah hakikat Allah. Dia itu gak gila-gila disembah. Jadi kalau Ya kamu dari mana lu tahu itu? iya, karena memang hakikatnya pencipta. Mau dia nggak disembah, mau dia Apa urusan ya. urusan pencipta dengan hakikat sembah-sembah ini gimana? Oke, coba jawab aku. Coba jawab aku kalau alasannya karena nggak menyembah. Oke, coba jawab aku. Apa alasan lain alam ciptakan manusia? Islam. Untuk disembah, untuk nyembah. Selain dia. disembah apa? Selain disembah. Kalau karena Ya pemikiran gua aku nggak bukan, nyampe. gimana Apa yang gua aku jawab? Gua sampaikan, bukan pemikiran Tuhan. aku nggak nyampe. Gua bukan Tuhan. Yang gua tahu Tuhan ciptain gua. Oh, gua sadar gua punya Tuhan. Gua sembah dia, kelar. Ya, betul. Jadi Ngapain gini, disembah? Dia hakikatnya itu disembah di pencipta. Ya, dari mana lu tahu semua itu yang kayak lu bilang tadi? Lu tahu perasaan Tuhan, lu tahu maksud Tuhan. Dari mana lu tahu semua itu? iya Ya gini, karena Bang Pram. Allah itu Aku adalah tengahин. roh. Dengar. Aku terangin. Allah itu kan Bang. spirit ya, spirit. Manusia kan ada spiritnya. Aku tengahin Iya, Bang Ya kan Pram. Tujuan spirit. spirit kan bisa Gini. mengerti melalui spirit. Gimana sih? Ya, aku terangin, aku tengahin ya, Bang Terang ya. Bang Perang. Jadi Tuhan sebagai pencipta itu kan Anda katakan kan dia mau kita seperti dia. Berarti ada perintahnya dia dong. Perintah untuk mematuhi perintahnya dia, misalnya Nah, itu demian, Tahlilah, itu Tuhan. daman. kasihlah Itu Tuhan daman, Allahmu dan disembah segenap hatimu, katanya. segenap hatimu. Itu kan berarti perintah. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Itu perintah. Jangan Itu daman juga bilang, daman menyembah. Iya, jangan membuat bagimu patung yang menyuruh apapun. Itu kan setiap apa namanya, Tuhan itu karena dia pencipta dan kita penyembah dia, ada peraturan. Jadi kan ada kan tadi mengatakan Tuhan mau kita patuh akan dia. Patuh terhadap apa? Terhadap perintah-perintahnya. Begitu. Ada perintah-perintah di dalam bertuhan. Begitu. Ya, poinnya apa? Poinnya gini loh bang, penyembahan itu adalah melakukan semua yang diperintahkan Tuhan. Itu itulah penyembahan. Itulah penyembahan bang, bukan bersujud, bukan berarti sujud tuh nungging-nungging atau apa-apa, bukan itu bang. Poin pertama penyembahan itu bang, kita tunduk dan taat kepada setiap apa yang dia perintahkan, itu aja poinnya bang. Nggak ada mengenai bahwa menyembah itu kita harus nungging atau apa, bukan itu penyembahan bang. Makanya kan di dalam kitab Yohanes itu kata, penyembahan yang paling murni itu adalah melakukan semua apa yang diperintahkan Tuhan dan mengasihi sesamanya manusia, itu loh. Itu penyembahan yang murni di hadapan Tuhan. Iya, itu harus tahu. Penyembahan sesungguhnya itu bukan cuma berlutut, bukan begitu. Penyembahan itu ya artinya kita mengerti dan mengenal dia, yang melakukan perintahnya. Oke. Kita mengenal Allah itu melalui perintah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, misalnya gua terlalu suka sama Yesus kan. Oke, gua terlalu cinta nih sama Yesus. Mohon maaf kata-kata gua. Sekarang gini, gua bentuk ya, karena gua terlalu suka sama Yesus, gua bentuk ya. Misal nggak usah pakai Yesus dah, apalah. Nanti takut menghina, apalah. Gua terlalu cinta sama Tuhan. Gua bentuk nih Tuhan. Gua bentuk dari pohon, bentuk Tuhan ya. Gua sembah dia. Kira-kira itu menghina atau memuji Tuhan? Makanya dari Kamu melihat tadi Yesus, nggak nyambung. Bentar kamu dulu melihat Perangi, Yesus saya jawab, manusia Perangi. nggak? Bentar dulu Perangi. Gini, mau Enggak, aku nggak bawa Tuhan apapun ini. Enggak, iya. Andaikan gini kita nanya mau logika. dijawab salah, nggak dijawab. Enggak, lu jawab entah kemana-mana. Makanya gue nggak mendengar lu karena lu jawab entah kemana-mana. Bukan yang gue tanya dari tadi lu tanya. Sekarang gini, manusia tanpa dimantapkan satu cara menyembah dia, manusia dapat menyembah dia dalam berbagai cara, bukan? Iya kan? Sekarang gini, gua bentuk ya satu patung ya untuk gua katakan Tuhan. Gua bentuk ini apa? Dari softtek bekas. Dari softtek bekas gua bentuk nih jadi Tuhan. Gua sembah. Menurut gua itu adalah Tuhan. Si Tuhan tersebut. Kira-kira gua sedang memuji Tuhan atau menghina Tuhan? Boleh saya jawab? Nah, dengar ya, dia jawab apa? Dengar. Oke. Makanya nggak nyambung. Makanya istilah penyembahan gini loh, istilah penyembahan yang ada dalam pola pikirmu itu nggak nyambung dengan istilah penyembahan yang ada dalam iman Yahudi dan iman kekristenan.
kalau dalam sistem iman kekristenan dan Yahudi itu, istilah penyembahan itu yang melakukan semua yang diperintahkan Tuhan itu, dan terlebih khusus mengasihi sesamanya manusia. Itulah penyembahan yang Mengasihi sesama manusia itu bisa murni. Makanya lu gak nyambung. gini loh. Itu bisa murni tanpa lu harus bertuhan. Lu gak usah bertuhan untuk kasih doang. Tadi berkata Lu gak usah bertuhan untuk sayang doang. bahas penyembahan. Dan itu tidak akan dinamakan menyembah Tuhan. Tetap gini, gua nggak punya Tuhan apapun, gua nggak percaya adanya Tuhan. Gua berbuat kasih, apakah itu menyembah Dia? Tidak, karena gua nggak percaya. Enggak urusan saya. Gak apa. Tadi, apakah kamu menghina Tuhan? Itu urusanmu. Mau kau menyembah batu kayak menyembah kolor kayak itu urusanmu. Sampai dia Yang menjadi sama orang nggak di mikir. sini, kata penyembahan di dalam iman kekristenan dan Yahudi itu merujuk kepada manusia itu tunduk dan taat. Nggak usah sosokan Yahudi nggak menerima pengibadahan kalian. Mau Yahudi nggak terima tuh, saya nggak bilang tuh Yahudi terima iman saya, bukan. Jadi Yang masa saya bukan bahas di Yahudi? sini, Fatwa Yahudi lebih parah terhadap kalian. dalam iman Yahudi itu, dalam iman kekristenan itu, baik itu Samaritan, konsep penyembahan itu, yang disebut penyembahan itu adalah melakukan semua perintah Tuhan dan mengasihi. Yang mana perintahan? Yang mana contoh perintahan? Yang gimana contoh perintah Tuhan? Gini dalam iman Kristen itu menjalani perintah. Perintah kayak gimana? Perintah kayak gimana? Silakan. Di dalam Perintah kayak gimana? Silakan. Makanya Perintah kayak gimana? Enggak, kau diam dulu. Saya sekalian mau kasihkan begini loh. Saya sekalian. Ya, lu ngomong apa? Makanya ranah debat nggak kayak gini, men. Enggak, kau diam. Ranah debat bukan konsep dakwah. Kalau lu mau dakwah gereja. Yesus berkata, jika engkau beribadah, terlebih dahulu kau minta maaf dulu kepada orang yang kau anggap masih ada musuh dengan dia. Aduh, dakwah dia. Khotbah. Nah, bukan seperti konsep kalian. Kalau dalam konsep iman kalian, penyembahan itu ya sujud, nungging, itulah penyembahan. Bukan, berbeda sekali. Makanya nggak nyambung. Silakan Bang Perang, silakan. Apa yang saya sampaikan itu salah Bang Perang menurut iman kita? Kenapa nggak ke gua? Bang Perang, Kenapa Bang Perang? nggak nyambung bro. Kenapa nggak ke Gimana gua? pertanyaannya? Apakah yang saya sampaikan tadi penyembahan yang menurut iman Iya, kenapa nggak ke gua? Kenapa ke perang? Ngapain kan tanya kau kan Iya, nyambung. betul. Kita kan beda. Iya, Kita mengenal. dan binongging. Nah itu banyak. Iya, kita mengenal Allah itu kan melalui ekspresinya, melalui perkataannya. Kita bisa mengenal dia itu kan dari perbuatannya. Nah, perbuatannya kepada bangsa-bangsa yang diselamatkan melalui para nabi, itu menyatakan bahwa Allah itu adalah kasih kan. Nah, ketika kita tahu bahwa dari firman ke firman turun Abraham, Ishak, misalnya Abraham, Ishak dan Yakub, ya kita tahu Allah kita itu adalah kasih. Jadi kita ngerti kenapa Allah ateis ya. nggak bertuhan, mereka bisa baik nggak kira-kira? Enggak urusan kita sama ateis. Ya, katanya cara menyembah di dalam versi kalian, yaitu dengan berlaku kasih. Ini ateis berlaku kasih, apakah mereka menyembah Yesus? Daman, kamu tahu nggak kalau ateis itu percaya ketabur tuai atau karma? Daman, Enggak urusan kita itu. kamu Bang, percaya nggak ateisme ateis? apapun, Dengar, Bang. gini. Apa urusan yang gua tanya ketika ateis berlaku kasih? Apakah dia sedang menyembah Yesus? Tahu Ya, kan, enggak, membahas karena dia jika tahu, karena dia bentar tahu dulu, di Bang, alam Bang ini. Perangila. Bang Perangila, bentar lah. Dia kan merujuk tadi katanya gini, kalau saya menciptakan Tuhan dari pohon, lalu saya sembah-sembah, apakah itu menyalahkan Tuhan? Ya saya bukan urusan saya itu. Kalau istilah penyembahan dalam kekristenan dan umat Yahudi dan Samaritan itu, Nggak usah ngemis ke Yahudi. Enggak ada yang ngemis ke Yahudi. Kena nanti. Enggak ada yang ngemis. Ya udah saya bawa Kristen aja. Nah, dalam istilah kekristenan itu, penyembahan itu adalah bentuk dari perilaku manusia mentaati perintah-perintah Tuhan itu dan mengasihi sesamanya manusia. Ya udah, perintah Tuhan yang gimana? Yang gimana perintah Tuhan yang gimana? Bukan sujud gini, bukan sujud nungging-nungging. Bukan apa kau nungging-nungging kalau perilakumu seperti setan. Ya udah, Dia ya ada udah. Yang penyembahan dalam Kristen itu gimana? Menaati perintah Tuhan yang kayak mana? Ya semua 10 perintah Tuhan itu harus ditaati. Apa aja? Yang contoh jelasnya 10 hukum Taurat lah. Sisi sama yang Contoh mana? jelasnya Ya, 10 hukum Taurat. Mana yang hukum Taurat dijalani katanya udah batal. Kata-kata Siapa? dengan matinya Kristus di tiang salib udah batal. Emang Mana apa yang kau kalian tahu? jalani udah batal? Di mana di situ Mana batal? ada batal. Jadi kalau enggak, Ya, ini bentar. Dan ini gimana deh? Ini gimana Kalau deh? dibatalkan, Hah? Dengan batal bentar. dengan
dengar, kalau Daman, kalau dibatalkan 10 hukum Taurat itu berarti kami membunuh. Kamu tahu nggak 10 hukum Taurat? Jangan membunuh, jangan berzina. Kalau itu 10 hukum Taurat itu dibatalkan, ya kami membunuh, berzina. Gimana sih kau? Nggak dibatalkan. Jadi 10 hukum Taurat jadi itu. yang di dalam Efesus dengan matinya Kristus di tiang salib maka hukum Taurat batal. Mana hukum Taurat batal di situ? Coba baca dulu. Digenapi, Mana justru dikatakan- digenapi. Mana dikatakan di situ batal di situ? Udah suka kalian. Segala ketentuan hukum itu batal, ketentuan hukumnya yang batal, bukan hukum Taurat yang batal. Kau baca itu dengan jelas lah. Kalau sunnah hukum apa? Bagaimana? Sunnah hukum apa? Itu bukan hukum perjanjian. Sejak kapan itu sunat itu jadi hukum? Oke, kalau makan babi hukum siapa? Nggak ada itu tuh perjanjian juga, nggak ada hukum itu. Tahu nggak Oke. kau apa itu Kalau jangan membunuh hukum apa? 10 hukum perintah Tuhan? Ya kau baca dulu Daman, 10 perintah Tuhan itu Bukan, apa? Kau makanya jangan-jangan gini nggak loh. tahu lagi. Makanya gini loh. Emang manusia ini pada kurang ajar. Nggak Yang tahu paling apa enak itu. buat dirinya aja diambil. Yang nggak enak Nah, gini dibuang loh. semua. Makanya Sudah Al-Quran itu nggak kan enak, saya hilang tahu kepala, itu apa hilang yang ujung, namanya hukum nggak enak. Taurat. Apa itu namanya hukum Nah, perjanjian? terus apa? Nggak makan babi nggak enak, nggak mau dia. Tapi kalau berdasarkan membunuh, itu boleh. tuh. Makanya gini loh, gini. Ah. Makanya kalian itu kan mencontek Alkitab, makanya nggak tahu mencontek isi Taurat itu. Iya, Tahu nggak apa isi hukum nyambung Taurat dasar itu? si Daman. Nggak nyambung kau. Sejak kapan sunat itu masuk ke dalam hukum Coba Taurat? besarkan layarku Bang Dem. Sementara hukum Taurat itu adanya di zaman Musa, sementara mereka. perjanjian sunat dengan Abraham. Ya itu di udah, zaman makanya Abraham. lu harus tahu indikasi. Bukan kau yang konyol tadi. Sekarang di era Musa sunat itu ada nggak? Di era Musa sunat itu ada nggak? Bentar dulu. Di era Musa sunat itu ada nggak? Di era Musa sunat itu ada nggak? Kau diam dulu. Anggap Di era Musa ada nggak masalah sunat? Ada nggak? Ada nggak? Saya sekalian menguji si Damian ini. Anggaplah si Damian ini benar. Bang Justru Damian, kan saya tanya dulu itu Bang Damian. tradisi, bukan ada dalam Bang 10 Damian, perintah. Nah, saya tanya dulu Bang itu Damian. dia. Itu dia. Sejak kapan di dalam Tinggal apa namanya itu tradisi Abrahamai, inilah itulah. bentar dulu. Sejak kapan di dalam pengajaran Abrahamai bahwa sunat itu termasuk dalam hukum Taurat? Coba jawab dulu Bang Damian, sebagai penengah lah kau. Apa? Bang Putus-putus. Damian, bukan kau yang saya tanya, kau kan nggak mengerti apa-apa itu. Kalau mu aja nggak tahu mengenai sunat. Bang Damian, boleh jawab nggak? Kau membagi Yang loh, Darman, gini loh Darman. Kau membahas sunat sementara Allahmu nggak tahu itu apa sunat. Yang jelas kami bersunat kan? Sama kayak Yesus kan? Iya, gini loh. Nah, oke. Kalau mengenai Allah kami nggak tahu masalah sunat. Oke, Allah kami nggak tahu masalah Mesir sunat. juga Yang jelas kami melakukan sunat. ikut Yesus dan hukum Taurat Penyembah kan? berhala juga menyalakan Yang jelas kami ikut Yesus dan Kalau ikut kau berkata hukum Taurat mengikuti, kan? para Iya penyembah kan? berhala juga bersunat. Iya kan? para penyembah berhala. Nggak, jawab dulu. Hei, Sekarang siapa jangan yang kami sebelum- ikuti sehingga jangan kami bersunat? sebelum- Nggak, bang. Anggaplah Allah nggak tahu, anggaplah Nabi Muhammad nggak tahu. Penyembah Siapa berhala yang kami bersunat. ikuti sehingga kami bersunat, bang? Kami bukan orang Israel, Penyembah kami berhala bukan itu orang Yahudi. Hah? Kami bukan orang Yahudi, kami bukan orang Israel. Kira-kira kami Iya, bersunat kau karena ikut siapa? penyembah berhala berarti. Karena siapa? Oh, berarti nyembah berhala. Yesus nyembah berhala, makanya dia sunat. Para penyembah berhala itu juga bersunat. Ya udah, Yesus dia bersunat, berarti nyembah berhala dia. Kan mereka kan ada tertulis jelas. Nah kau Ya udah, makanya gue bilang Nah, di anggaplah dalam ayat Allah Al-Quran enggak ada tahu perintah sunat, nggak? anggaplah Nabi Muhammad enggak tahu sunat, anggaplah kayak dukunganmu itu udah benar. Sekarang dia tanya nih, kami bersunat karena apa? Tunggu. Kami bersunat karena apa? Kata kalian bersunat itu karena tradisi Yahudi. Itu kalian bilang gitu. Bersunat karena tradisi Yahudi. Kami bukan Yahudi. Kira-kira Bang coba jawab. Kami bersunat karena apa? penyembah berhala, karena penyembah berhala. Oh, berarti Yesus menyembah berhala karena dia Karena bersunat. tertulis di dalam kitab mereka ada tertulis. Apa urusan bersunat dengan menyembah Di berhala? dalam iman gini, di dalam iman keyahudian ada tertulis perjanjian antara Abraham dan Ya udah, oke. Berarti Di dalam iman harus itu, Yahudi di kan? dalam Oke, Al-Quran ada harus yang Yahudi. mengatakan Oke, sekarang gini, yuk ngeluarin klaim tadi. Di Allah dalam enggak agama- tahu sunat, Ada enggak Nabi pada Muhammad enggak tahu sunat. Anggaplah, gua terima dah. Allah enggak tahu sunat, Nabi Muhammad enggak tahu sunat. Terus kamu sunat karena apa, Bang? dari penyembah berhala.
Oh, berarti Yesus sembah berhala karena dia sudah tidak. Bukan dong, Yesus. Nah, kan kalau Yesus saja. Melalui Kalau Yesus saja. Karena Abraham berarti sembah berhala karena bersunat. dari nenek moyangnya. Nah, sekarang kau dari aturan siapa? Masuk ini. Ya kamu lakukan Sampai dia ngomong orang. siapa? Nggak ada pikirannya dari tadi dia orang. Kau melakukan sunat itu atas dasar Demian aturan monitor siapa? nggak? Demian monitor, Demian. Dom. Demian Mana monitor. itu sudah? Nggak monitor. Demian atau monitor, gimana? Demian. Dan. Moderator siapa? Nggak ada yang moderator. Gue lupa juga minta moderator tadi. Demian. Demian. Nggak tahu. Demian. Takut dia ngobrol sama Murifa, merasa terintimidasi. Demian. Nggak tahu. Dem. Dan mana dia? Sholat asar kak, nggak tahu. Aduh, sorry tadi lagi keluar. Dem bisa nggak jadikan Uni moderator, Dek? Jadi Uni kalau mau diskusi manusia aja ya, Dek. Kalau ngadapin hewan ternak Oh iya, nggak oke. bisa. Sabar ya. Mungkin bulan Ramadan. Jadi kan Uni moderator dulu. Oke. Nanti kasih Uni waktu untuk paparan materi dulu ya, Dem. Jadi kan saya Iya, juga tapi moderator materi aku Demian, ini kalau aku gitu, Mbak sambil Demian. cas pakai powerbank aku juga Demian. ini. Demian, jadi saya juga moderator Demian. Saya juga nggak mau diskusi sama binatang. Ah, nggak usah. Ya udah turun aja kita Bang Perangi, turunin aja, nggak adil kita nanti Bang Perangi. Turun aja kita. Bang Perangi Enggak, turunin nanti aja. ganti-gantian. Saya juga Nanti nggak diskusi sama ganti-gantian. binatang Bang, saya juga bisa turunkan Bang. Iya. Turun aja. Kalau takut sama aku turun aja. Takut Nggak sama ada aku yang turun aja. takut sama binatang. Takut sama aku turun Sama aja. Allah Kalau aja saya nggak sama takut, turun makanya aja. saya nanya lohmu. Harus Makanya saya takut. berani. Iya, kalau takut turun aja. Kalau berani debat, Udah berani turun adil. aja kalau ya buktinya kamu Enggak turun. gini aja Bang Demian. Ya Saya udah juga kalau gitu di jadikan sini. moderator gitu aja kan sama-sama. Ya udah di sini. Iya, kalau Lah, berani kecuali debat, takutnya gini, itu Bang. harus Oh adil. ya kalau Bentar, Bang takut Perangi, Bang turun. Perangi. Kalau Gini. takut turun kok malah Bang takut. Perangi gini, kalau kita nggak dijadikan moderator, berarti si Demian ini kacungnya si Ripa, itu aja. Iya. Kalau Apa emang sih, berani udah kalau debat, turun aja. Kalau dijadiin lu Iya. moderator, Masa berarti ada jatuhnya apa lu. aja gitu loh. Nah saya juga, Ya turun-turun saya juga aja. nggak mau agama Iya. penjajah. Iya. Berarti kalau seandainya lu minta moderator si Demian tadi berarti Demian kacung lu. Oh itulah makanya dia bilang goblok. Aku dari tadi debat Tapi, Perangi. tapi memang Ya udah, tapi turun memang aja mereka kita, Bang. itu caranya mereka kan memang nggak baik. Ya gimana apa namanya firman mereka itu bisa sampai kalau memang cara mereka nggak baik, bener gak? Iya turun aja kita Bang Perangi, turun aja. Saya turun duluan ya. Turun Bang lah, Perangi turun lah, turun aja, turun lah. nggak usah lidik, nggak Turun, usah. turun kabur, Oke, kabur. oke. Nggak usah ikut penakut kabur itu. kau. Kabur kau. Nggak usah kau di sini kabur. Kabur kau, pengecut. Lihat mama aja kau takut. Ini pula kau mau menghadapi Tuhanku. Jangankan Tuhanku, aku aja kau takut. Kau bilang pula nggak takut sama Tuhanku. Inilah kau munafik, ya kan? Kita tuh materi aja di sini. Kita diskusi bagus-bagus aja. Ya, saya nggak akan menggigit kalian ya. Memang Ustadz, silakan Ustadz. Gimana Ustadz Nasution? Setelah saya bubukin, ya setelah saya bubukin barusan, kelihatan kan aslinya? Kelihatan nggak aslinya? Ancur Kelihatan aslinya. Kelihatan aslinya. Kelihatan aslinya kan. Dari tadi sama Ustadz Nasution kayak sok-sokan gini.